Berikutnya ini terkait dengan BMKG meraih 5 penghargaan dalam GSM Award 2022. Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika BMKG meraih 5 penghargaan dalam ajang penganugerahan Government Social Media GSM Award 2022. Nah, seperti apa penghargaan yang diterima ini pendengar ya? Kita akan berbincang bersama Koordinator Hubungan Masyarakat BMKG Bapak Ahmad Taufan Maulana. Kanal Inspirasi. Selamat pagi Pak Taufan, salam sehat. Selamat pagi Bang Femi dan pendengar RRI, khususnya yang ada di ND dan sekitarnya. Provisiat nih Pak Taufan ya, BMKG meraih 5 penghargaan nih. Ini penghargaan yang luar biasa ya. Oke. Nah, Pak Taufan bisa dijelaskan ini penghargaan apa saja nih yang diterima oleh BMKG dalam GSM Award 2022? Ya, yang pertama kami sendiri tidak menyangka bahwa di tahun 2023 ini BMKG menjadi salah satu finalis ya dari beberapa kategori yang diselenggarakan oleh Government Social Media. Nah ini dan di luar ekspektasi kami di tahun 2023 ini kami mendapatkan 5 award dari 6 kategori yang masuk BMKG menjadi finalisasi ya. Yang pertama adalah pada kategori most active, lalu most engaging, lalu kemudian best use of image, best use of video, best performance, G20 campaign dan best account. Nah di antara 7 itu BMKG mendapatkan 5 kategori menjadi pemenang award di antara 6, yaitu adalah most engaging, best use of image, best use of video, best campaign, dan yang mungkin paling bergengsi bagi kami adalah dalam kategori best account. Nah ini kami terima kasih atas kepercayaan publik terhadap BMKG dan kemudian juga terima kasih kepada Government Social Media 2023 yang menjadi salah satu lembaga independen ya yang kemudian menilai pengelolaan media sosial kementerian lembaga. Begitu Mbak Femi. Oke, nah ini kriteria penilaiannya apa nih Pak? Kemudian siapa nih tim penilainya? Karena ini kan juga banyak nih ya government social media ini sendiri. Betul. Nah untuk government social media award 2023 ini sebetulnya 2022 ini melibatkan juri-juri yang kemudian juga memiliki kompetensi di bidang kehumasan ya. Yang salah satunya adalah Ibu Karina Kusumawardani yang mana juga merangkap sebagai pembina Government Social Summit. Lalu kemudian ada Pak Arbain Rambe, kita tahu beliau adalah fotografer senior. Lalu kemudian ada Mas Centurion Priyatna yang juga mewakili dari Ketua Program Studi Humas Fikom Unpad. Lalu kemudian juga ada perwakilan dari sinematografer Mbak Bella Panggabean dan tentu CEO No Limit ya yang kemudian juga mendukung acara ini, Pak Aksat Rashid. Demikian. Oke. Nah kemudian siapa saja nih kompetitornya atau saingannya nih Pak dalam memperebutkan 5 penghargaan ini yang untuk 5 kategori ini nih Pak Taufan? Kita tahu yang pertama adalah bahwa media sosial saat ini menjadi epicentrum komunikasi publik pemerintah, bahwa hampir semua lembaga, kementerian kemudian memanfaatkan teknologi melalui saluran platform media sosial. Nah, hampir seluruh kementerian lembaga juga kemudian sangat aktif untuk memberikan informasi dari berbagai bidang, baik itu yang berkaitan dengan substansi, kinerja, dan seterusnya. Nah, yang menarik dari pengelolaan media sosial ini tentu adalah yang pertama bagaimana lembaga itu mampu untuk mengemas secara unik, lalu kemudian mengemas secara menarik hal-hal yang kemudian perlu diinformasikan, tapi kemudian juga mudah dicerna dan dipahami
Dan kemudian juga itu menarik perhatian masyarakat ya untuk kemudian terus mengikuti menjadi follower, lalu kemudian juga meneruskan kembali informasi yang sudah dipublis di dalam media sosial tersebut. Nah, persaingannya saya kira cukup ketat karena kita tahu ada banyak sekarang lembaga publik di Indonesia, di pemerintah yang juga kemudian memanfaatkan media sosial ini sebagai platform utama, itu sebagai epicentrum komunikasi publik sebagaimana tema yang diusung oleh government sosial media di tahun 2022 ini diselenggarakan di 2023. Itu adalah usungannya memang temanya media sosial sebagai epicentrum komunikasi publik pemerintah. Jadi persaingannya sangat ketat, Mbak Femi. Ya. Dan luar biasa ya BMKG ini meraih bukan cuma 1 tapi 5 penghargaan nih Pak Taufan. Betul, ya. kami tidak menyangka karena di tahun 2002 yang tahun lalu itu kami mendapatkan hanya 2 gitu, dan sekarang ini mungkin yang terbanyak di kategori lembaga ya, itu lembaga pemerintah gitu. Baik. Demikian. Nah, kemudian konten-konten yang ada dalam media sosial BMKG sendiri ini memang juga sumbernya dari daerah-daerah ataukah seperti apa nih konten yang ada di dalam medsos BMKG sendiri? Ya, untuk konten sebetulnya karena kami kan core-nya 3 ya. Core-nya itu adalah meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Nah, itu adalah konten core yang utama kami. Nah, perlu diinformasikan juga bahwa kami memiliki kantor BMKG dari Sabang sampai Merauke, di seluruh Indonesia kami ada, dan tentu tanpa dukungan teman-teman BMKG yang ada di daerah, tentu kami tidak dapat untuk kemudian menyempurnakan informasi yang akan disampaikan di platform karena saluran media sosial ini. Jadi kontribusi seluruh jajaran BMKG baik yang di daerah pun juga kemudian ini sangat berpengaruh besar, Mbak Femi, terhadap konten-konten apa yang akan dibuat dan akan dipublis di dalam sosial media. Itu karena memang kita tahu informasi yang disampaikan BMKG sangat beragam, baik mulai yang formal sekali, lalu kemudian konten-konten yang kemudian sifatnya konteks non formal ini adalah yang santai, tetapi kemudian juga memberikan pesan-pesan moral ataupun pesan-pesan informasi yang menjadi mungkin kewaspadaan bagi masyarakat. Demikian. Baik, 5 penghargaan yang diperoleh ini tentunya membutuhkan komitmen yang cukup kuat ya untuk kedepannya untuk mempertahankannya. Nah, apa komitmen dari BMKG sendiri nih dalam mempublis informasi-informasi penting bagi masyarakat ataupun juga menyampaikan pesan-pesan moral nih Pak Taufan? Ya, yang pertama adalah kami menyampaikan sekali lagi terima kasih atas kepercayaan publik masyarakat kepada BMKG. Lalu kemudian kami berterima kasih kepada teman-teman media massa, Mbak Feni, yang mungkin menjadikan platform media sosial BMKG referensi ya untuk meneruskan ke publik, ke masyarakat saat ini secara luas. Itu pertama. Yang kedua adalah tentu berharap bahwa award ini menjadi penyemangat itu bagi BMKG untuk semakin meningkatkan kinerjanya di tahun-tahun mendatang ya, dalam aspek penyebarluasan informasi cuaca, iklim, kualitas udara, gempa bumi, dan tsunami untuk masyarakat. Dan ini juga tentu menjadi tantangan tersendiri bagi kami untuk terus meningkatkan gitu ya informasi-informasi yang disukai oleh pasar saat ini, disukai oleh generasi milenial saat ini, dan itu tantangannya saya kira ke depan kita akan semakin kompetitif. Kurang lebih seperti itu, Mbak Nini. Dan informasi juga Pak Taufan ya, RRI setiap hari 2 kali ya, pagi dan juga sore ini mengupdate informasi BMKG dari BMKG Nusa Tenggara Timur nih. Jadi setiap hari di siaran kami selalu menyampaikan informasi-informasi cuaca. Kami terima kasih banyak, Mbak Femi. Kerjasama dengan RRI terus berjalan sampai hari ini, dan RRI adalah salah satu media yang kemudian juga membantu kami dalam penyebarluasan informasi sampai dengan hari ini. Kami berterima kasih banyak dan mengapresiasi itu. Harapannya kami bisa semakin kreatif, semakin inovatif gitu dalam mengelola informasi di media sosial, sehingga kemenarikan itu bisa terus sebagai mata rantai untuk penyambung lidah ke masyarakat melalui salah satunya adalah media massa. Oke. Begitu Pak Femi. Iya, terima kasih Pak Taufan ya untuk informasinya pagi hari ini. Salam sehat selalu Pak, salam tangguh. Sama-sama Mbak Femi, salam sehat.
Selamat bertugas, Mbak. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Pro 1, Kanal Inspirasi. Demikian mendengar wawancara kami bersama Pak Taufik ya, Koordinator Hubungan Masyarakat BMKG terkait BMKG yang meraih 5 penghargaan dalam Government Social Media Award tahun 2022. Di pukul 8 waktu Indonesia Tengah kami akan mengajak Anda bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita, dan setelah itu kami akan terus kembali menemani Anda di Florata pagi ini hingga di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Hai guys,